Starting, go. Halo Airman, apa kabar? Saya harap kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pagi hari ini saya Puri Anindita menemani Anda semua dalam Airman Podcast. Pagi ini saya akan membahas mengenai tanya jawab ya, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau follower media sosialnya TNI Angkatan Udara. Nah, apakah Anda termasuk salah satu dari follower media sosial TNI Angkatan Udara? Nah, yang sering bertanya nih ya, sering bertanya di DM, sering bertanya di komen. Makanya langsung aja kita simak obrolan seru pagi ini saya dengan tamu spesial saya. Siapakah? Ya, pada pagi ini saya sudah kedatangan tamu yaitu Kasubdis Diajurit Disminpers AU yaitu Kolonel ADM Syamsul Bahri. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, sehat Selamat ya, Pak, pagi Airman semuanya. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah Terima kasih mau hadir sekali di sini. kembali. Iya. Dan untuk Airman semua ya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk ternyata kurang lebih sama. Banyaknya tuh tentang bolehkah kalau misalnya saya umurnya itu sudah mepet. Terus boleh nggak kalau misalnya saya ini lulusan SMK. Terus ada juga yang nanya, boleh nggak kalau misalnya KTP dan juga domisili saya itu berbeda. Nah, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan berulang lagi, Airman semua, ayo langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Syamsul Bahri. Oke, langsung saja ini ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, yang pertama ini pertanyaan datang dari Muhammad Irsam ya. Oke, Assalamualaikum Mas, saya mau bertanya. Jadwal rekrutmen TNI di website resminya itu masih belum ada Pak. Maksud saya untuk jadwal validasi ulang, untuk tes dan lain-lainnya, kenapa di website tidak ditampilkan? Nah, itu. Terima kasih Mbak. Ini saya juga cukup senang kalau banyak Airman yang bertanya, yang ingin tahu tentang penyediaan. Kami cukup bangga. Jadi kami berharap ini semakin bertanya, ingin tahu, Airman bisa bergabung dengan kita semuanya. Iya, betul sekali. Ini menjawab pertanyaan dari Muhammad Irham, yaitu untuk jadwal rekrutmen yang TNI AU. Di sini bisa dilihat lengkap sebenarnya Mbak, kalau kita perhatikan. Pertama di sana kita bisa melihat pendaftaran online dulu di sana. Setelah itu sampai batas akhir pendaftaran online di sana untuk melaksanakan verifikasi. Oke. Untuk melakukan verifikasi kami harapkan dilaksanakan sebelum penutupan daftar online. Jadi kalau di sana dilihat untuk Bintara gelombang 1 penutupannya tanggal 28 Februari. Sebelum tanggal 28 Februari Airman sudah mendaftar secara online dan melaksanakan verifikasi ke Panda terdekat. Oke, ya jadi jangan mepet, daftarnya kapan, verifikasinya kapan. Betul. Gitu ya. Nah, di sana Airman akan diberikan nomor seleksi, Mbak. Oh ya. Nah, kemudian setelah melaksanakan nomor seleksi, setiap Panda akan memberikan jadwal sesuai dengan yang mengatur Panda setempat. Jadi setiap Panda untuk melaksanakan seleksi berbeda-beda dengan Panda yang lain, tapi materi tetap sama. Oke. Tetapi akan dikasih batas waktu untuk mengirim hasil akhir yang akan melaksanakan seleksi di tingkat pusat. Iya. Jadi kenapa tidak ada jadwal pelaksanaan seleksi di sana? Itu adalah wewenang dari Panda setempat. Panda setempat. Karena setiap Panda akan berbeda-beda jumlah personilnya, jumlah yang melaksanakan panitianya, jadi mereka mengatur. Jadi bagi Airman yang mengecek kenapa tidak ada pelaksanaannya waktunya per materi, memang tidak ada, tapi waktu pembukaannya sudah ada di sana. Jadi kami harap sebelum waktu tutup pendaftaran, Airman sudah melaksanakan verifikasi dan melengkapi semuanya dan siap untuk melaksanakan seleksi tingkat daerah. Jadi tingkat daerah. Ya. Nah itulah kenapa ya Airman kalau bisa sekarang mendaftar, langsung verifikasi di lanut terdekat. Betul, di Panda. Iya, di Panda ya. Siap. Tapi semua lanut memang jadi Panda gitu? Tidak, Pak.
Oh, Jadi tidak ada semua lanut. secara bergantian. Memang ada lanut tertentu, tapi di online tuh bisa dilihat panda-panda mana yang membuka pendaftaran. Jadi di online tuh memang Betul, sudah ada ya sudah informasinya ada. ya. Lengkap semuanya di sana. Iya. Baik, untuk airman semua tuh jangan berkecil hati ya. Jadi begitu misalnya sudah berhasil daftar online, langsung datangi lanut yang menjadi panitia daerah ya. Betul, Pak ya, supaya lebih bisa lebih jelas, lalu bisa juga langsung melaksanakan proses verifikasi. Itu yang paling penting. Betul. Ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, datang dari follower TNI Angkatan Udara yang bernama Yulia. Jika saya mau ikut ke gelombang kedua, nah, saya ini kelahiran tahun 2000 pada bulan Oktober. Apakah masih ada kesempatan untuk mendaftar? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan cukup banyak, Mbak, yang dipertanyakan karena terkait dengan menghitung umur saat buka pendidikan. Mungkin dari airman akan bertanya, buka pendidikan tuh apa sih? Kenapa kok dihitung dari sana? Nah, inilah kaitannya kita melaksanakan ada seleksi di daerah yang butuh waktu cukup panjang. Kemudian yang lulus seleksi di daerah akan melaksanakan seleksi tingkat pusat. Perkiraan kita 3 minggu dilaksanakan, 3 minggu baru buka pendidikan. Di sanalah dihitung waktu umur termuda atau umur yang tertua. Jadi contohnya untuk gelombang kedua kita akan melaksanakan buka pendidikan pada bulan Desember. Apabila adik siapa Pak namanya tadi? Yulia. Dia akan daftar Wara. Dia umur kelahiran tahun 2000, umur bulan Oktober berarti 22 tahun sudah lewat. Iya, jadi tidak bisa. Jadi adik-adik yang untuk menghitung apabila bingung silakan datang saja. Iya. Jadi supaya tidak nanti saya udah lewat, sampaikan ke sana. Jadi lebih enak, lebih jelas. Dibantu ya Pak ya, dibantu untuk menghitung. Terus kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang airman itu bingung, contohnya kayak misalnya tadi saya kelahiran tahun sekian, bulan sekian, masih bisa nggak gitu ya. Dan untuk kalau misalnya mau tanya-tanya juga nih untuk airman bisa menghubungi ke nomor berapa Bapak? Ke 081 383 6686 98. Iya. Langsung. Catat ya, nanti akan ditampilkan mungkin di sini. Oke. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ini datang dari Rio Febrian. Oke. Rio ini mau bertanya, apabila posisi orang tua sudah bercerai, lalu saya satu kakak dengan ibu, apakah pada saat mendaftar online identitas ayah perlu ditulis dengan lengkap? Nah gitu. Untuk adik Rio Febrian, ini kita juga berharap ini bukan suatu kendala. Jadi tidak masalah. Orang tua tetap ditulis di sana. Bapaknya tetap ditulis karena ini terkait dengan silsilah dan keluarganya tetap ditulis. Betul itu nanti apabila tapi untuk tanda tangan dan yang lainnya, terus administrasi yang lainnya silakan ditanya di Panda sehingga jelas. Jadi walaupun misalkan ini ibunya sudah menikah lagi atau bapaknya menikah lagi, ikut siapapun, betul. Kandung ya, orang tua kandung. Orang tua kandung yang harus ditulis ya, orang tua kandung. Ya, jadi jangan ragu ya untuk Airman Rio. Langsung saja tanya di lanut yang menjadi Panda ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Rizky Panggabean. Izin bertanya untuk mendaftar Bintara TNI Angkatan Udara Provinsi Sumatera Utara. Apakah saya harus minta surat keterangan dari Babinsa? Wah, jauh banget Babinsa ya. Tidak usah nih. Ini kita langsung daftar, langsung ke Panda, hanya tinggal melaksanakan, lengkapi semuanya. Tidak usah lewat Babinsa. Oke. Jadi tidak perlu melalui Babinsa ya, jadi langsung saja mendaftar online. Dari online itu nanti tinggal diisi sesuai dengan alurnya itu. Betul. Lalu verifikasi, ya jangan lupa ya. Jadi tidak perlu ke Babinsa ya untuk Airman Rizky. Jadi langsung saja mendaftar online lalu datang ke Panda terdekat. Ya, ke Panda. Lalu selanjutnya ada dari Isan. Selamat pagi, saya mau tanya nih, kalau salah satu orang tua sudah tidak ada, apakah bisa memakai wali? Lalu bagaimana caranya? Nah, ini penunjukan wali apabila orang tua tidak
bapak sudah tidak ada. Apabila masih ada bisa minta tanda tangan, apabila sudah tidak ada, ibu bisa jadi wali. Oh, ibu. Ya. Apabila ibu sudah menikah lagi, bisa bapak tiri bisa. Oh, okay. Semua bisa ditunjuk dengan surat keterangan yang dibuat oleh RT setempat. Jadi ini di sana tidak menjadi halangan, Mbak. Orang tua saya sudah tidak ada, walinya siapa? Jangan mempersulit. Tanyakan sana, kita tidak mempersulit, yang penting jelas dan tercatat semuanya di tempat tinggal, tidak masalah. Tidak masalah. Siap, ya, betul. Jadi tidak membuat sahabat Airman ini jadi kecil hati, betul. Walaupun misalkan contohnya orang tua tidak ada, betul. Ada wali, pokoknya semua surat keterangan harus dilengkapi. Betul, itu kuncinya. Kuncinya itu. Lalu yang selanjutnya dari Alam Syahputra. Nah, Alam ini mau tanya nih, kalau pernah mengalami kecelakaan, lalu ada bekas lukanya, dan itu lumayan membekas sekali gitu, kayaknya dalam mungkin lukanya ya, tetap bisa mendaftar nggak Pak? Nah, mungkin ada keloid kali ya? Iya. Keloid. Ini kita sampaikan untuk adik-adik, untuk pendaftaran kita tidak pernah melarang. Waktu kecelakaan tingkat apa, yang penting masih berfungsi semuanya, silakan daftar dulu. Karena pelaksanaan ini melaksanakan beberapa materi tingkat pemeriksaan. Iya. Apabila tingkat kesehatan di situ dicek oleh tim kesehatan yang bisa menghalangi untuk melaksanakan pendidikan, mungkin akan tidak melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Iya. Tetapi apabila masih dinilai ini tidak mengganggu dalam saat pendidikan, masih bisa. Jadi jangan ragu atau takut untuk melaksanakan seleksi dulu. Daftar dulu, kita tidak akan pernah habis kecelakaan tidak boleh, tidak. Iya. Tapi kita memberikan kesempatan yang besar kepada Airman untuk ikut dulu. Apabila ikut seleksi, tes kesehatan, nanti apabila ada koreksi di sana, apabila tidak bisa melanjutkan, ini menjadi bahan koreksi untuk selanjutnya. Oh ya, betul. Bisa diperbaikin. Biasanya ya. Dari tim kesehatan, ini diperbaikin dulu. Seperti itu nanti ada ya? Ada masukan gitu. Betul, ya? Jadi tidak langsung dibilang tidak bisa. Tidak bisa semuanya daftar, kita terbuka, kita berikan, kekurangannya di sini untuk diperbaiki ke depan. Wow, luar biasa ya. Segitu terbukanya loh Airman ya untuk kesempatan mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Udara. Jadi jangan pernah ragu walaupun pernah kecelakaan atau ada bekas luka atau mungkin sekedar bopeng gitu mungkin ya Pak ya. Ada penilaian tersendiri Pak. Ada penilaian. Jadi tidak semuanya langsung dihantam rata. Untuk tim kesehatan ada penilaiannya. Dari tingkatannya, ini masih bisa, ini nilai seberapa, ada semuanya. Pokoknya semua udah ada timnya. Betul, ya. Jangan takut. Ya, betul sekali. Lalu yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Indra Kurniawan dan juga Ciko. Ini hampir sama pertanyaannya ya. Saya mau bertanya, untuk kelas IPS atau bahasa, bisa tidak saya mendaftar sebagai Bintara Angkatan Udara? Ini yang kita sampaikan. Untuk Bintara Angkatan Udara, khususnya IPS atau bahasa ini untuk wara, Mbak. Oh, untuk wara. Ya. Tetapi apabila adik-adik yang IPS atau bahasa ingin bergabung, apabila memiliki kualifikasi kejuaraan, memiliki kemampuan olahraga tingkat nasional, bisa bergabung. Itu tapi ada panel khusus tersendiri yang kita akan umumkan. Ada waktunya, syarat-syarat tersendiri. Tapi kalau untuk saat ini, untuk Bintara lelaki masih dari SMA, IPA, dan SMK yang telah kita tentukan. Oke. Seperti itu. Jadi keterangannya semuanya memang sudah ada di website ya, di diajurit.tni-au.mil.id. Nanti sahabat bisa melihat ada di sana semua informasinya. Betul. Ya Pak ya. Ya, jangan ragu ya untuk membuka websitenya, karena memang kadang-kadang mereka itu, Airman itu ragu-ragu gitu ya. Ini yang ragu, iya, betul. memutuskan sendiri tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan. Akhirnya nanti tanyanya di media sosial TNI Angkatan Udara, terus tapi pertanyaannya tuh sebagian besar sama. Seperti yang sekarang kita bahas ini Pak, gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dan ini sepertinya agak sedikit,
banyak menjadi perbincangan airman semua, dan juga kadang-kadang walaupun sudah ditegaskan oleh pimpinan tapi masih saja ada yang masih membahas hal ini, yaitu tentang bayar tidak nih untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Langsung saja Pak dijelaskan. Ya, terima kasih. Ini kita udah zaman terbuka, ya Mbak ya. Airman sudah bisa melihat. Tidak ada namanya meminta bayaran. Jadi saya harapkan airman apabila ada oknum, saya sampaikan oknum Mbak, karena bisa ini mengaku-ngaku TNI AU atau mengaku panitia, mereka adalah spekulasi semuanya. Jadi tidak ada untuk masuk ini kita naik kebo Mbak, bilang itu, wah kenapa naik kebo? Kebonya dijual. Jadi saya harapkan ini tidak ada. Apabila ada, silakan di foto atau disampaikan ke kita, ceritakan ke kita, ke nomor pengaduan yang kita sampaikan. Jadi kita harapkan ini bisa disampaikan seluruhnya gratis, Mbak. Gratis. Ya, jadi saya terkait dengan ini, kami akan sedikit memberikan penekanan. Iya, silakan. Penekanan untuk para airman yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung dengan kita, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara yang kita banggakan ini. Percayalah, tidak ada pembayaran, tidak ada bayar, semua itu hanya bohong. Percaya kepada diri sendiri. Untuk menjadi prajurit, tolong pertama lakukan persiapan dengan maksimal, Mbak. Ini semuanya sudah terbuka. Ya. Sebenarnya kalau kita melaksanakan dengan maksimal, contoh keselamatan jasmani, kita sudah melaksanakan dengan persiapan yang bagus. Kesehatan, kita sudah check up dulu. Terus data-data pribadi kita lengkapi. Untuk pelaksanaan psikotes, kita melatih untuk bisa mendapat nilai yang terbagus. Nilai yang terbagus inilah menjadi dasar untuk penilaian kita. Ada peringkat sana, ada peringkat yang tidak bisa dibohongi. Yeah. Jadi ada nilai-nilai, apabila airman dapat nilai yang terbagus, akan mendapatkan nilai yang peringkat yang tinggi. Pertama itu melaksanakan yang terbagus, yang terbaik, berikan yang terbaik. Jangan merasa 6 pull up itu sudah cukup. Tidak. Lakukan 14. Maksimal itu ya Pak ya? Maksimal. Cari nilai yang 100 sehingga kita nih bingung untuk memilih. Iya, karena bagus semua gitu. Betul. Kemudian saya juga dilihat untuk airman, untuk penerimaan bukan khusus untuk TNI Angkatan Udara. Anak, keluarga, bukan. Seluruhnya. Karena kita sudah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Panda khusus kita laksanakan, sudah ada 2 panda khusus kita pernah ke Samlaki, Pak. Kita ingin mengambil putra asli daerah di sana, kemudian ke Pontianak, sudah pernah kita laksanakan. Kita berharap putra asli daerah bisa bergabung dengan kita. Iya. Itu. Ketiga, ini kita sampaikan, jangan segan-segan bertanya. Oke. Jangan bertanya kepada orang yang tidak berkompeten. Akan disalahgunakan. Tanya saja. Sudah website ada, telepon sudah ada, silakan. Kami siap selalu. Apabila yang tidak jelas, tanya langsung. Nggak ada masalah, kita menunggu. Kemudian yang ke-5, yaitu adalah kemauan dari diri sendiri, Pak. Jangan paksaan dari orang tua. Ini banyak sekali. Hanya karena kemauan dari orang tua, airman, ya kita nurutin. Tetapi ini akan berakibat dalam pendidikan. Nanti akan bisa melarikan diri, tidak kuat dalam pendidikan. Jadi kayak tidak ikhlas. Betul, Pak. Nah ini kalau airman benar-benar dari kemauan diri sendiri dan bukan dari paksaan, silakan. Jangan memaksa diri sendiri, terus untuk kebutuhan keinginan orang tua, ini akan karena pendidikannya cukup lama. Jadi kita akan melaksanakan ini cukup lama, kegiatan cukup padat, yang bisa memberikan tekanan, wah tidak kuat, bisa
Iya, Ya, jadi tidak akhirnya nanti sesuai. mungkin udah ada yang Betul. menyerah di tengah jalan atau mungkin nanti akhirnya jadi sakit-sakitan, nanti Betul. bawaannya izin malah tidak maksimal. Betul. Iya. Kemudian terus yang keenam adalah percaya pada diri sendiri, Pak. Tidak ada yang bisa menentukan selain diri kita sendiri. Jadi tidak ada, oh si A, Bapak A bisa menentukan. Tidak ada. Karena kita ini satu tim. Iya. Tidak ada satu orang yang bisa menentukan kamu pasti lulus. Tidak ada. Silakan. Ini semua satu tim, dirapatkan, setiap ambil keputusan siapa yang lulus, itu ada ranking, dan ada setiap timnya. Ini kita ada 6 tim, dari administrasi, POM, Iya. Intel, terus kesehatan, psikologi, terus jasmani. Itu semua yang menentukan. Jadi tidak ada satu orang yang bisa menjamin, wah nanti saya jamin lulus. Tidak ada. Itu bohong semuanya, Mbak. Jadi kalau ada oknum tersebut, silakan sampaikan ke kita semuanya. Kita juga berharap ini sudah bisa kita kikis sampai habis, sehingga kita bisa memperoleh sumber daya yang bagus, Mbak. Karena kita seleksi tahun ini, 20 tahun ke depan baru kita bisa ngerasakan, Mbak. Iya. Nah ini kita tidak berani betul memberikan yang asal-asalan, karena pengawakan organisasi ini harus berjalan dengan lancar sampai dengan seterusnya. Jadi Iya, kita berharap jangka dari panjang betul memang ya. sumber daya ini harus bagus yang kita inikan. Jadi itu yang saya harapkan. Kami menunggu Airman untuk bisa bergabung Iya. dengan kami. Ada berapa jalur yang bisa dilaksanakan. Kemungkinan ini masih jalur Bintara. Iya. Ya, setelah Bintara kita bisa ada Karbol. Perwira Habis ya. perwira untuk taruna-taruni yang kita sudah melaksanakan seleksi juga taruni, Mbak. Seleksi awal di SMA-SMA unggulan, di SMA Pradita Dirgantara, terus Trida Nusantara dan Taruna Nusantara. Itu sudah kita awali dengan itu. Nanti kemudian setelah ini di Panda-Panda yang ada seleksi taruni untuk menjadi perwira. Jadi kami harapkan ada beberapa jalur yang bisa Airman lewati, tergantung Airman sesuai dengan pendidikan dan lulusannya silakan. Iya. Kami menunggu semuanya untuk kebesaran dari organisasi TNI Angkatan Udara ini. Membesarkan TNI Angkatan Udara tentunya yang kita banggakan ini semua, Mbak. Betul. Nah, Airman itu tadi sudah dijelaskan nih. Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan follower dan juga netizen. Nah, kan yang sering bertanya nih di direct message-nya medsos TNI Angkatan Udara nih. Saya pastikan semoga bisa menjawab apa yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Gimana sih kan selalu bolak-balik gitu tuh. Ya, Pak ya. Oke. Dan kalau misalnya ini satu lagi nih, Pak. Kalau untuk melaporkan ya, itu apakah bisa melalui website atau melalui nomor telepon tadi mungkin, atau ada nomor tertentu? Bisa, Pak. Melalui website yang sudah ada, kemudian ke nomor telepon yang sudah ada. Yang tadi itu, ya, betul. Bisa ya. Nanti bisa kita tindak lanjuti, Pak. Tindak lanjuti. Ya, jadi jangan ragu ya untuk Airman semua untuk melaporkan apabila ada tindakan misalnya ada yang minta bayaran, ya Pak penipuan, terus menjamin bahwa Airman akan masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, karena tidak semudah itu. Mau seleksinya, mau pendaftarannya, mau mungkin tesnya atau pendidikannya ya Pak ya. Betul. Iya. Semuanya ada tahap-tahapnya. Ada tahapannya. Oke, terima kasih banyak Bapak Samsul untuk waktunya dan juga penjelasannya yang luar biasa untuk kami. Ya, kami juga terima kasih. Semoga ini bisa menarik Airman untuk bergabung dengan kita, Pak. Ya. Kami juga butuh yang terbaik untuk bergabung dengan kita, untuk menjadi teman sekerja kita. Iya, informasi ini semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas ya. Betul, dan informasinya semua bisa diakses di websitenya Diajurit. Ada di www.diajurit.tni-au.mil.id atau bisa juga di nomor telepon 0813 8366 8698. Itu 24 jam, Pak? Atau 24 jam. 24 jam tuh. Kita kan? siap melayani seluruh Airman yang ingin bertanya apa saja. Betul. Demi Airman, makanya kita standby 24 jam.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Bapak Syamsul. Luar biasa ini informasinya, semoga sangat bermanfaat untuk Airman semua. Ya, kami juga berharap Airman bisa bergabung dengan kita untuk membuat maju TNI Angkatan Udara. Iya, betul yang kita sekali. banggakan semuanya. Iya, TNI Angkatan Udara. Terima kasih untuk Airman yang sudah menyaksikan Airman Podcast kali ini. Saya Puri Anindita dan juga Kolonel ADM Syamsul Bahri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.